Apa itu dogma sentral? Dogma sentral merupakan penjelasan mengenai perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi suatu protein. Dogma sentral terdiri dari 3 tahapan, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. DNA merupakan 2 untai ganda yang saling berpilin dan berputar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Setiap DNA mempunyai ujung 5 aksen dan 3 aksen. Setiap untai DNA terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan timin. Tahapan pertama dalam replikasi adalah pemisahan 2 untaian DNA oleh enzim helikase. Proses ini dinamakan unzip dan akan terbentuk 2 untaian DNA yang disebut dengan garpu replikasi. Helai yang terpisah akan menyediakan template baru untuk membuat DNA yang baru. Setelah itu, enzim primase akan mengikat DNA bagian atas untuk memulai proses replikasi dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar masuk ke dalam. Enzim ini akan membuat sebagian untaian yang dikenal dengan istilah primer. Lalu, DNA polimerase akan mengikat primer untuk membuat DNA baru. DNA polimerase hanya dapat menambahkan nukleotida RNA dari satu arah saja, yakni dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Untaian DNA yang baru disebut dengan leading strand, yang dibuat secara terus-menerus. Lalu di bagian bawah DNA terdapat lagging strand, sehingga tidak dapat dibuat secara terus-menerus karena untaian berjalan ke arah yang berlawanan. Untaian bagian bawah hanya terdapat DNA polimerase untuk membuat DNA yang kecil yang disebut dengan Okazaki fragment. Enzim primase akan membuat primer dan DNA polimerase akan menambahkan nukleotida RNA dari luar, mengikat induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke 3 aksen, begitupun seterusnya. Setelah itu, enzim eksonuklease akan membuang semua RNA primer dari kedua DNA tersebut dan dilanjutkan lagi oleh DNA polimerase untuk mengisi celah yang kosong. Dan terakhir, enzim ligase akan menyegel setiap fragmen DNA yang terbuat di kedua sisinya, atas dan bawah. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Ada 3 tahapan transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi terjadi saat DNA polimerase melekat pada promotor. Pada saat itu, DNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan template DNA. Pembacaan DNA polimerase akan mengarahkan dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi berakhir saat DNA polimerase sampai pada daerah terminator. RNA yang terbentuk mengandung urutan basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Pada translasi terjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi terjadi saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Subunit kecil akan bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon AUC akan merekat pada mRNA. Setelah itu, ribosom subunit besar akan melekat juga pada mRNA dan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu A, P, dan E. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon.
Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode codon, maka dapat dilihat dengan tabel triplet codon. Misal, jika pada mRNA codon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Asam amino yang baru akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet codon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A akan ditempat tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu stop codon berada di daerah A. Codon ini dikenali oleh protein yang dikenal dengan rilis faktor. Saat rilis faktor berada di daerah A, maka secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom akan terpisah. Polipeptida inilah yang dikenal dengan protein.